dia. Kaden, gak bisa nak. Seakan tak ingin berakhir, sia-sia pengejaran pun Den Ananda lakukan hingga terlihat berbahaya. Hei, sini. Mas jatuh kak, sumpah kak. Jatuh kakak. Hei, sini. 6 tahun berdiri sebuah pabrik pembuatan dan pengolahan tinta di kawasan Tangerang tak diragukan lagi keangkerannya bagi masyarakat sekitar maupun penjaga ataupun pekerja, bukan dikarenakan kosong. Kemarin tempat ini pernah sama warga ya mau dibikin tempat bulu tangkis ya, di sini udah dibersihkan. Ternyata baru nyapu-nyapu berhenti. Mereka pada sakit, Pak. Berdiri di tahun 2010 dan dikosongkan sejak 2016 silam. Area pabrik yang mampu menampung 300 karyawan ini seolah menyimpan sebuah pertanyaan besar. Mengapa kejanggalan demi kejanggalan terjadi bahkan semasa aktifnya pabrik? Kalau warga sekitar kayaknya sudah tahu sih, gitu. Cuman kan di sini kan lokasinya tertutup, jadi kan nggak boleh yang masuk, kecuali saya, gitu, sama rekan-rekan gitu. Dimulai dari hal ringan seperti suara-suara misterius, kerasukan, hingga yang terparah di mana sosok-sosok astral tersebut dengan terang-terangan tertangkap CCTV semasa aktifnya pabrik. Ya gitu aja, ntar gelontang, ntar apa ya, arahnya di belakang gitu. Sering kejadian di sisi itu melintas berupa pengantin, Pak, pengantin. Berbagai asumsi hadir menjadi alasan yang tak pasti, mulai dari kenyataan pahit bahwa memang area pabrik terdapat banyak sosok gaib, hingga disinyalir area pabrik dulunya merupakan sebuah pemukiman atau perumahan warga yang mana terdapat tragedi bunuh diri yang dilakukan oleh perempuan muda di tempat tersebut. Ada sebagian orang sih yang itu bunuh dirinya karena minum racun, ada sebagian bunuh dirinya karena depresi mungkin gitu. Terus dia nyemplungin ke bawah sumur. Lantas, mampukah kami menguak satu alasan jelas mengapa area pabrik tinta ini diselimuti hawa gaib serta menjadi rumah bagi beberapa sosok astral bahkan semasa aktifnya pabrik? Kaden, kayak kita udah sampai deh di tempatnya. Ini sebuah pabrik tinta. Bisa gak? Terus pas kita masuk, Tasya sempat ragu-ragu juga sih karena memang kita datang itu penelusuran cukup malam. Jadi ini emang terkenal sebuah pabrik tinta yang tepatnya beberapa tahun yang lalu itu udah dikosongin. Jadi cuman dari 2010 sampai 2016 terus udah nggak ada orang lagi karena emang katanya tempatnya tuh sedikit horor dan besar banget juga ya. Tulisan juga di sini. Ya emang kalau dilihat bangunannya emang udah ya kembali lagi udah kosong lama, dengan didukung dengan pohon-pohon yang ilalang udah mulai tinggi juga sih, Tasya. Iya, udah lama nggak disentuh sama manusia. Dan sebelumnya juga katanya Kaden, ini tuh sempat jadi pemukiman warga karena memang ukurannya cukup besar dan luas. Oke. Kalau di sini Kaden udah ngerasa sesuatu belum Kak? Tasya, Iya. tuh ada kayak sosok, ada kepala, cuma kayak... Tak berselang lama Den Ananda merasakan kehadiran sosok astral yang mencoba menjauh dari kami. Kaden. Sekilas ada sosok kepala sama sosok wanita, cuma sosok wanita yang nanti itu. Kaden. Itu dia. Kaden. Gak bisa nak. Seakan tak ingin berakhir, sia-sia pengejaran pun Den Ananda lakukan hingga terlihat berbahaya. Hei, sini. Mas jatuh Kak, sumpah Kak. Jatuh kakak. Hei, sini. Sini. Oke, jadi kayaknya Kaden udah mulai ngelihat ada sosok di sini.
Hei, sini. Tapi aku masih belum tahu juga sih yang Kak Den itu lihat sosok seperti apa. Kakak dengar suara nggak sih, Kak? Mungkin boleh diceritain nggak sih sekarang yang ada di situ? Tasya. Sosok seperti apa? Ini tangan saya. Ada sosok kepala. Boleh dijelasin sosok? Seakan tak mudah, sosok astral menyerupai kepala ini terus memberontak di tangan Den Ananda. Jangan bawa saya ke sana. Sita, Saka. Saka, Sita. Oke, sekarang Kak Den lagi coba komunikasi sama makhluk itu. Kak Den melancarkan kalimat. Tasya, ini tengah-tengah. Ini kepalanya dengan mempunyai gigi yang sangat tajam. Rambut yang menggimbal menutupi mukanya. Saat ini sedang saya Nah, makhluk ini sempat kayak pindah-pindah tempat, Tasya. Dia melayang ke titik sana, tiba-tiba ke sini, dan tiba-tiba ke atas tangga itu, lalu ke bagian tembok itu, Tasya. Di sini di atas nih, apa yang gelantung, kepala manusia dengan rambutnya gondrong tapi nggak ada badan, cuma ininya di leher doang. Ini saya yang lihat cuma bukan langsung tapi di CCTV pos keamanan gitu. Oke, jadi ini sosoknya hanya seperti kepala atau? Ya, kepala. Ayo ngomong apa kamu? Jangan gitu tangan saya. Dia saat ini sedang mencoba untuk kayak gini. Tasya, jadinya kayak Tasya mau coba untuk megang Enggak. hawanya. Dan Ananda mencoba membuat Tasya merasakan hawa keberadaan sosok yang sedari tadi mencoba melawannya. Hangat ya, Kak. Aku ngerasa hangat sebelah. Ya, jadi emang hawanya emang dia sebetulnya panas banget, Tasya. Walaupun dia bukan kepala api, melainkan dia mempunyai hawa yang sangat panas. Rupanya perlawanan sosok astral ini belum berakhir dan terlihat menyulitkan Den Ananda. Hei, diam. Kenapa dia? Saka. Kak Den lagi coba komunikasi. Iya. Jadi ini sosok dibilang mengganggu di bangunan ini, sangat mengganggu. Tasya, dengan dia suka pindah-pindah, kembali lagi pindah-pindah tempat, bahkan suka kayak bola gelinding gitu. Waktu pas lagi malam Jumat saya ngontrol ke belakang. Tiba-tiba ada yang terbang kepalanya sampai kayaknya gitu begitu. Barang dan ini ruangan besar tapi Iya, panas banget. Betul. Itu artinya kenapa? Jadi di sini kembali sebelumnya ada sosok wanita, cuma nggak saya fokuskan ke sana. Saya hanya fokus ke kepala ini. Nah, apa? Kamu mau ngomong apa? Kamu asalnya mana? Hah? Di mana asal kamu? Dia bilang, jadi, nah pada saat pembangunan gudang ini atau pabrik ini makhluk keundang untuk datang ke sini. Jadi memang benar sebelumnya tuh tempat ini Kenapa? adalah pemukiman. Kenapa kamu keundang ke sini? Hah? Dia bilang, di sini ada hawa dendam. Bahkan kesedihan yang membuat dia jadi keundang untuk datang ke sini, Tasya. Maksudnya gimana, Kak? Di sini Di sini ada sosok wanita yang mempunyai kesedihan, kebencian. Saya keundang atas yang pertama soal hawanya, yang kedua keundang
Karena ada goib yang lebih ke sosok wanita dengan dia bilang benci dan memunculkan kesedihan juga, Tasya. Ada perempuan, kakak dengar suara nggak sih? Iya. Ada perempuan yang katanya mengakhiri hidupnya di sini kan. Sebelah mana? Dia mau nunjukin ke suatu tempat mungkin kak. Iya, kepalanya itu kayak ke atas gini. Ya sudah, kamu saya lepas, tapi tidak boleh mengganggu lagi di bangunan ini. Ya. Setelah memberikan informasi yang dibutuhkan, sosok tersebut kemudian dilepaskan oleh Den Ananda. Nah, saya masih ingin mencoba ingin tahu yang dia maksud, yang sosok wanita yang mempunyai hawa kesedihan bahkan kebencian itu di mana? Tak ingin menyia-nyiakan petunjuk yang ada, kami pun bergegas ke lantai 2 bangunan ini. Semakin ke atas kita melakukan penelusuran, semakin panas hawanya. Di sini hawanya udah mulai panas lagi. Emang nggak apa-apa kita masuk-masuk Gak ini apa-apa. kak? Oh itu, Tasya. Wow. Ih, Nah ini sosoknya. toilet. Hai, assalamualaikum. Hai, ayo ke depan, ke depan. Ayo ke depan, ayo ke depan ya. Ya. Tasya, di samping saya ada sosok wanita dengan menggunakan gaun pengantin putih dan bagian mukanya itu ada kelambunya, mempunyai mata yang sipit dan muka semua kulit-kulitnya itu lebam ungu dan lebam ungu full, tapi ada pucatnya gitu. Penuh luka lebam jadi sekujur Ya. tubuhnya perempuan. Apa ini mungkin sosok perempuan yang dimaksud? Jadi Tasya, dia pada saat ini masih belum menjadikan bangunan, malahan tempat tinggal, ini dia meninggal, sosok ini meninggal karena meminum sesuatu yang menyebabkan dia meninggal. Ini belum pabrik kan, masih berupa ada penghuni, ada warung juga. Dulu ada yang bunuh diri minum itu, gadis cantik banget itu, saya juga tahu kan. Oh, pindah tempat. Sebuah ruangan kecil. Sosok ini pada saat berjalan dia sambil menceritakan soal kejadian yang dia alami. Jadi pada saat dia semasa hidupnya, dia itu jatuh cinta, sangat mencintai yang bisa kita bilang sosok Indonesia, pribumi, laki-laki yang sangat biasa sekali, dia bilang kayak gitu. Tapi di sisi lain, ini wanita tidak diizinkan atau tidak dibolehkan sama bapaknya untuk menikah dengan laki-laki itu. Justru yang bunuh diri ini yang pemilik tanahnya ini. Kamu mau kemana lagi? Sambil jalan, kita komunikasi sambil jalan. Entah apa yang ingin disampaikan sosok perempuan ini hingga kami dibawa ke beberapa ruangan yang ada. Kenapa sambil jalan ya, komunikasi? Sambil jalan ya. Silakan jalan. Ya. Jadi gini Tasya, dia itu sampai saat ini masih berjalan. Jalan sambil komunikasi dengan saya. Kamu mau kemana? Membawa kita ke suatu tempat. Ada ruang. Kaget. Oh. Assalamualaikum. Ya. Nah, Kenapa dia selalu arahin ke kamar jadi mandi? dia tempatnya itu ada di sini, Tasya.
tempatnya dia. Saya sangat membenci bapak saya. Membenci. Saya tanya, kamu membenci kenapa? Saya bilang gitu. Jadi sosok pasangannya itu malah dihabisi sama, kita bisa bilang, Orang suruhan? Iya. Bapaknya, saking bapaknya mempunyai uangnya sangat banyak, bapaknya itu minta untuk segombolan laki-laki untuk menghabisi pasangannya dia. Dia bisa mengetahuinya itu pada saat membaca. Zaman dulu itu, kalau bapak-bapak itu kan masih belum punya handphone ataupun apa, zaman saat lama sekali itu masih suka menulis di buku-buku not kayak gitu. Nah, dia setelah mengetahui itu, membaca not itu, dia langsung sakit hati sekali, membenci sekali, dan dia menghabisi dengan meminum sesuatu yang menyebabkan dia meninggal di tanah ini. Seperti tindakan bunuh diri. Betul banget. Tapi apa hubungannya dengan kamar mandi? Karena dari tadi kalau Ya. saya perhatiin, kita selalu diantar ke sebuah Betul. ruangan seperti kamar mandi. Jadi emang ini sosok emang lebih nyaman di bangunan ini. Yang paling agak angker cuma kamar mandi tuh. Yang depan itu dekat pos itu. Kalau di situ biasanya kadang-kadang ada penampakan juga. Dengan posisi dia begini, Tasya, pada saat ini masih berfungsi, ini sosok diam di sini, Di sini lebih bau ya, Kak? ya, Baunya pekat. dan dia diam begini. Dengan menggunakan kelambu putih, dengan kulit pucat, bahkan udah kita bilang abu-abu ungu lebam, tapi bukan ungu lebam akibat dipukul, bukan, melainkan pucat lebam gitu. Dia hanya diam begini. Dia lebih suka di sini. Kak, padahal ini tempat kamar mandi tuh udah lama banget nggak ditempatin Betul orang, banget. tapi baunya pekat banget. Betul banget. Itu artinya apa ya, Kak? Tapi itu bau yang dia munculin, Jangan ditinggal. dia yang timbulkan soal bau itu, Tasya. Nah, dan Iya. sosok ini juga sampai saat ini ingin menemukan pasangannya. Dia bilang, mana pasangan saya, mana pasangan saya, dia gitu. Oke. Kak, mungkin boleh coba dibantu tanyakan apa ada hubungan antara sosok ini dengan sosok kepala yang sebelumnya kita tahu? Tidak ada hubungannya, Tasya. Sosok yang Kenapa, Kak? ada bunyi sesuatu tadi. Iya, dari situ ya. Sosok kepala itu, kembali lagi Tasya, sosok kepala itu keundang ke bangunan ini. Padahal sosok kepala itu aslinya bukan di sini, Tasya. Kembali lagi kan, kenapa bisa keundang ke sini? Karena ada hawa kesedihan, hawa kebencian, bahkan yang membuat sosok kepala itu datang ke bangunan ini. Tapi Kak, katanya pabrik ini semasa aktif itu sering mengalami gangguan. Ya, Bahkan sempat ngelihat sosok perempuan betul. yang Nah, katanya menampakkan wujudnya. betul. Jadi sosok dia tidak mau kasih tahu namanya sih ke saya. Yang meninggal ini, yang zaman dulunya itu, dia itu hanya mengganggu dengan komunikasi masuk ke tubuh manusia. Tapi dia tidak ada komunikasinya, hanya kayak apa ya bahasanya, kalau wanita itu kayak cuma Seakan memperkuat kesaksian yang ada bahwa semasa masih menjadi pemukiman terdengar isu tragis di mana salah seorang yang tinggal mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Oh iya benar, dulu itu udah beberapa tahun yang lalu ya. Sama wanita yang bunuh diri juga kenal. Udah sekolah SMA kalau SMA ya dia. Lantas apakah sosok wanita berpakaian layaknya pengantin yang disinyalir sebagai korban kelam merupakan dalang dari keangkeran serta aura mistis yang terselubung?